Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita sadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau demikian kita harus sering membaca firman, kita harus sering mendengar firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami akan mendengarkan nasihat firman dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, mengasihi Kristus. Sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya, kita diajar, kita dinasihati oleh firman Allah hari ini supaya kita mengasihi Kristus. Frase ataupun anak kalimat mengasihi aku diulang-ulang dalam ayat ini. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku. Diulang lagi dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Diulang lagi dalam ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Juga ayatnya yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menuntut kita sebagai umatnya supaya kita mau sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Lalu pertanyaannya adalah apa dampaknya, apa akibatnya bila saudara dan saya mengasihi Kristus? Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Juga diulang dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukti kita mengasihi Kristus, tapi juga ini sebagai akibat kita mengasihi Kristus, yaitu menuruti segala perintahnya. Tidak mungkin kita berkata saya mengasihi dia, sementara kita tidak menuruti segala perintahnya. Wujud konkret akibat dari saudara dan saya mengasihi Kristus adalah saudara dan saya harus menuruti segala perintahnya. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai pembuktian kita bahwa kita mengasihi Kristus. Mari kita belajar untuk menuruti segala perintahnya. Kita mau taat kepada firman-Nya. Itulah wujud nyata dari kita mengasihi Kristus. Itu juga bisa dikatakan sebagai akibat kita mengasihi Kristus, maka kita menuruti segala perintah Kristus. Yang kedua, apa akibat kalau kita mengasihi Kristus? Ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita mengasihi Kristus, akibatnya adalah Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan seorang penolong di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran. Dialah yang akan menyertai kita, bahkan diam di dalam kita kalau kita mengasihi Kristus.
Kita tidak bisa menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri, tapi perlu ada penolong kita, perlu ada Roh Kudus yang membantu kita, memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan Kristen yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi itu bisa saudara dan saya dapatkan kalau kita mengasihi Kristus. Jadi apabila saudara dan saya mengasihi Kristus, maka akibatnya yang kedua adalah Kristus akan memberi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai kita, dialah yang akan diam di dalam kita. Itulah pentingnya kalau kita mengasihi Kristus. Karena itu kita terus belajar dan berusaha dalam hidup ini supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, supaya Kristus akan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, apa akibat kita mengasihi Kristus? Ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita memegang perintah Kristus dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Kristus. Dan barang siapa mengasihi Kristus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi hal yang ketiga, kalau kita mengasihi Kristus, yang ketiga Kristus pun akan mengasihi kita. Bahkan Bapa kita pun akan mengasihi kita karena kita mengasihi Kristus. Itulah akibat ketiga kalau kita mengasihi Kristus, Kristus pun akan mengasihi kita. Artinya bahwa kalau Kristus mengasihi kita, pasti ada perlakuan-perlakuan yang khusus, ada perlakuan-perlakuan yang istimewa Kristus bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya mengasihi dia, maka dia pun mengasihi saudara dan saya. Dan pasti ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang khusus dan spesial ketika Kristus mengasihi kita. Itulah pentingnya kita mengasihi Kristus, supaya Kristus pun akan mengasihi kita sehingga memperlakukan kita khusus dan istimewa di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami mengasihi Kristus. Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Karena ketika kami mengasihi Kristus, maka kami akan menuruti segala perintah-Nya. Kristus akan memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus, dan Kristus pun akan mengasihi kami karena kami mengasihi Kristus. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.